Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai hipotesis dan metode penelitian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Gio Afrianda sebagai pemateri 1. Yang kedua, saya sendiri, Akifah Putri sebagai pemateri 2 dan moderator. Yang ketiga, Miftahul Khaira sebagai pemateri 3. Dan yang keempat, Nivetiken sebagai pemateri keempat. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Gio. Kepada Gio, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai hipotesis. Pengertian hipotesis. Yang pertama, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah suatu pernyataan yang berisi suatu prediksi yang mungkin terjadi. Berkenaan dengan hasil penelitian, sebuah pernyataan hipotesis mengandung suatu harapan yang bisa saja terbukti ataupun tidak. Nah, berarti dia itu belum bisa diterka apakah dia itu benar, apakah dia bisa terbukti atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya ada hipotesis, yaitu pernyataan yang dapat diuji mengenai hubungan potensial atau antara dua atau lebih variabel. Itu dari Ari Kunto 2011. Selanjutnya yaitu hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, berarti dia itu merupakan suatu anggapan atau jawaban sementara yang secara utuh belum dapat kita simpulkan, di mana rumusan masalah penelitian tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Itu dikatakan oleh Mahmud 2011. Selanjutnya dari pernyataan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa hipotesis itu merupakan pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan akan menjadi benar apabila sudah ada buktinya. Itu pengertian dari hipotesis. Selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat hipotesis. Nah, untuk syarat-syarat hipotesis, yang pertama yaitu hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ataupun hasil penelitian yang relevan. Selain hal tersebut, ciri-ciri atau syarat hipotesis yang baik, yang pertama, hipotesis harus tumbuh dari dua hubungan dengan lapangan ilmu pengetahuan yang sedang dijelajahi oleh penyelidik. Yang kedua, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis yang baik senantiasa menunjukkan variabel-variabel yang dapat diukur dan dibanding-bandingkan. Bila tidak demikian, maka sukar dapat dicapai hasil yang objektif. Kemudian, hipotesis syaratnya itu adalah hipotesis harus sederhana dan terbatas. Kesederhanaan ini dimaksudkan adalah mengurangi salah paham atau timbul dari perbedaan pengertian dan sifat terbatas. Dimaksudkan sebagai penjelasan mengenai luas dan dalamnya masalah yang selidiki. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hipotesis. Nah, bentuk-bentuk hipotesis itu detailnya terkait pada rumusan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada masalah deskriptif, kemudian ada komparatif dan asosiatif. Nah, kemudian dilihat dari rumusan masalah yang diteliti itu ada menjadi dua hipotesis, ada hipotesis umum dan ada hipotesis khusus. Nah, contoh dari hipotesis umum tuh yaitu sistem pengajaran individu berpengaruh positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa aspek kognitif. Kemudian hipotesis khusus yaitu sistem pengajaran dan modul berpengaruh positif terhadap kognitif siswa, aspek mengingat pada pelajaran sejarah di SD. Kemudian sistem pengajaran modul berpengaruh positif terhadap kognitif siswa, aspek memahami dalam pelajaran di SD. Kemudian dari tekniknya, dari teknik pengujian secara statistik, hipotesis dibagikan menjadi dua, yaitu hipotesis kerja, hipotesis alternatif, dan hipotesis nol. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Gio. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri mengenai macam-macam hipotesis. Yang pertama, terdapat hipotesis induktif atau deduktif. Dalam hipotesis induktif, suatu hubungan ditentukan di antara variabel-variabel tertentu, dan selanjutnya suatu penjelasan sementara atau relatif diberikan. Hipotesis induktif memiliki keterbatasan ilmiah karena hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan ke dalam populasi yang lebih besar. Hipotesis deduktif memberikan bukti-bukti untuk dapat diterima atau ditolak, atau bahkan memodifikasi teori yang dijadikan pijakan. Selanjutnya itu hipotesis deklaratif dan nol.
Hipotesis penelitian deklaratif mengungkapkan adanya hubungan atau perbedaan di antara dua variabel atau lebih, atau dengan kata lain hubungan macam yang diharapkan oleh peneliti verifikasi melalui pengumpulan dan analisis data. Sedangkan hipotesis nol menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan di antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, hipotesis direksional dan non-direksional. Hipotesis direksional menyatakan kecenderungan suatu hubungan atau perbedaan dua variabel, sedangkan hipotesis non-direksional menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara dua variabel. Hubungan variabel itu dinyatakan dengan rumusan, misalnya adanya hubungan antara ada perbedaan. Kemudian rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis yang pertama yaitu hipotesis hendaknya menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis dirumuskan dalam bentuk deklaratif atau pernyataan. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan. Kemudian hipotesis sebaiknya dirumuskan dalam kalimat yang jelas dan padat, dan hipotesis hendaknya dapat diteliti. Rumusan hipotesis yang baik harus dapat menggambarkan akan ketersediaan data yang cukup memadai sehingga dapat diuji. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan terukur. Pertanyaan penelitian yang kita rumuskan sekaligus berfungsi sebagai pembatasan masalah. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Miftahul Khaira. Kepada Miftahul Khaira disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membacakan materi yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu hakikat dari metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Dalam sains dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Sedangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya, yang terbanyak dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan pengamatan. Juga dilakukan dalam kegiatan-kegiatan penelitian oleh para ahli dalam bidang-bidang ilmu sosial dan pengetahuan budaya untuk memperoleh hasil-hasil penelitian tertentu sesuai dengan tujuan penelitiannya. Metode penelitian berlandaskan pada pemikiran bahwa pengetahuan itu terwujud melalui apa yang dialami oleh panca indera, khususnya melalui pengamatan dan pendengaran. Sehingga jika suatu pernyataan mengenai gejala-gejala itu harus diterima sebagai kebenaran, maka gejala-gejala itu harus dapat diverifikasi secara empirik. Jadi, setiap hukum, rumus, atau teori ilmiah haruslah dibuat berdasarkan atas adanya bukti-bukti empirik. Selanjutnya yaitu jenis dari penelitian. Secara umum, penelitian dasar adalah suatu riset yang mempunyai alasan sekedar intelektual dengan tujuan mengembangkan ilmu. Penelitian terapan adalah penelitian yang mempunyai tujuan atau alasan praktis. Selanjutnya ditinjau dari segi jenis dan analisis data. Penelitian yaitu ada dua, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan data berupa angka dengan berbagai klasifikasi antara lain berbentuk nilai rata-rata, persentase, nilai maksimum, dan lain-lain. Sedangkan pada penelitian kualitatif menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Ditinjau dari segi cara yaitu ada dua. Yang pertama ada action research, yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja mengenai apa yang sedang dia laksanakan tanpa mengubah sistem pelaksanaannya. Yang kedua ada experiment research. Penelitian ini membangkitkan timbulnya suatu kejadian atau keadaan, kemudian meneliti akibatnya. Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor. Selanjutnya jika ditinjau dari segi tujuan, terdapat tiga jenis penelitian. Yang pertama ada eksploratif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menemukan sebab musabab terjadinya suatu musibah, bertujuan untuk menemukan masalah-masalah baru. Ada selanjutnya penelitian development, penelitian yang dilakukan dengan maksud mengadakan percobaan dan penyempurnaan. Dan yang terakhir ada verifikatif,
yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengecek kebenaran hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu, yaitu bertujuan menguji kebenaran dari pengetahuan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Miftahul Khaira. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nifetiken. Kepada Nifetiken, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang populasi. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti suatu elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi sensus. Populasi bagi suatu penelitian harus dibedakan ke dalam sifatnya. Yang pertama yaitu populasi yang bersifat homogen. Dan yang kedua yaitu populasi yang bersifat heterogen. Populasi yang bersifat homogen yakni populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama. Dan populasi yang bersifat heterogen yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya yaitu tentang sampel. Sampel ini merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel diambil dari populasi harus berbentuk yang mewakili atau representatif. Selanjutnya yaitu tentang teknik sampling. Tentang teknik sampling ini terdapat dua. Yang pertama yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Probabilitas sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk lebih dipilih menjadi sampel. Terdapat beberapa metode penarikan sampel probabilitas ini. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling ini pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. Yang kedua yaitu stratified sampling. Stratified sampling ini atau penarikan sampel merupakan teknik pengambilan sampel penelitian dari setiap subpopulasi yang didasarkan pada tingkat-tingkatannya. Selanjutnya yaitu sampel berstrata proporsional. Sampel ini ditarik dari setiap strata sesuai dengan besar kecilnya strata tersebut. Selanjutnya yaitu penarikan sampel berstrata di proporsional. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Selanjutnya yaitu cluster sampling. Cluster sampling ini merupakan teknik pengambilan anggota sampel yang dilaksanakan berdasarkan gugus atau kelompok. Yang selanjutnya yaitu non-probabilitas sampling. Yang pertama yaitu systematic sampling. Systematic sampling ini merupakan penarikan anggota sampel yang tidak terbatas. Selain dapat dilakukan secara sederhana, juga bisa menggunakan sampling sistematis. Kedua yaitu area sampling. Sampel daerah atau biasa juga disebut dengan area sampling merupakan penarikan anggota sampel penelitian dari subpopulasi yang didasarkan pada wilayah-wilayah. Yang ketiga yaitu convenience sampling, digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat, murah, dan mudah. Selanjutnya yaitu judgmental sampling. Penarikan sampel ini berdasarkan pertimbangan, merupakan bentuk penarikan sampel non-probabilitas yang didasarkan kriteria-kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu kuota sampling. Sampel yang ditarik berdasarkan jatah dari masing-masing strata. Kuota artinya jatah, dengan demikian penarikan sampel kuota yang diutamakan dalam ketercapaian. Selanjutnya yaitu snowball sampling. Cara pengambilan sampel ini dengan secara berrantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil makin lama makin besar, seperti halnya bola salju yang mengelinding menuruni lereng gunung atau bukit.
Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Nifetiken. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Nifetiken, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.